warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat terkhusus, yaitu nikmat umur dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ihsan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya yang kami hormati dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ustadz Haji Muhammad Jarkazi SAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan juga yang kami hormati bapak-bapak atau unsur pimpinan PTPN 13 Olong Pinang Group, dan juga yang kami hormati bapak-bapak alim ulama, tokoh agama yang sempat hadir pada malam hari ini, dan juga yang kami hormati bapak-bapak unsur pemerintahan desa, dan yang kami hormati bapak-bapak atau ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami selaku panitia pelaksana dan juga sekaligus pengurus Masjid Al-Ihsan dapat melaksanakan kegiatan seperti yang kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu dalam rangka kegiatan punggahan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Untuk mempersingkat waktu, kami bacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pengajian ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat ceramah agama, dan yang kelima penutup. Baik bapak-bapak atau ibu-ibu, mari kita mengawali acara punggahan ini dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu pengajian ayat suci Al-Quran, yang alhamdulillah akan disampaikan yaitu anak kita ya saudara Ahmad Zaki, yang juga alhamdulillah pada tahun kemarin ya tahun 2021 pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran di Kecamatan Muara Komam, beliau juara 1 untuk tingkat kori anak-anak yang dilaksanakan di MTQ di Kecamatan Muara Komam. Kepada Anda Ahmad Zaki kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita tadi sudah sama mendengarkan yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh ananda kita. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ananda kita ini senantiasa mengukir selalu prestasinya, beri bawah bimbingan yaitu Bapak Haji Ustadz Haji Muhammad Zarkasi. Untuk selanjutnya yaitu acara yang ketiga, sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Suprianto selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Ihsan dan juga sekaligus sebagai Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan punggahan pada malam hari ini. Kepada Bapak Suprianto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan acara punggahan menyambut bulan suci Ramadan. Salawat dan salam selalu kita berikan kepada baginda Rasulullah. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Yang kami hormati Bapak Al-Ustadz atau Guru Muhammad Zarkasi SAG
pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz MDT Al-Muhajir Kecamatan Longkali. Kemudian yang kami hormati Bapak Manajer, Bapak Masrem, serta karyawan pimpinan. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, karyawan-karyawati PTPN Nusantara 13, serta adik-adikku yang berbahagia. Kami dari pengurus masjid mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini sehingga acara ini bisa terlaksana. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada pengurus masjid serta teman-teman pengurus PDHBI yang acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman persaudaraan Setihati yang mana telah membantu kami juga dalam merawat masjid, baik halaman dan sekitarnya, serta kepada Bapak Saliman CS, kemudian juga Bapak anggota Kebun Sede yang juga membantu sehingga masjid ini bisa terawat dengan baik, terutama pada halaman. Kami dari pengurus masjid hanya menyampaikan dan mengucapkan apabila selama kami menjadi pengurus masjid Al-Ihsan Longpinang ada kesalahan dan kekurangan, karena ini mau menyambut bulan suci Ramadan, kami pengurus masjid dan PDWI banyak-banyak mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kepada mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dalam selama ini kami jadi pengurus mungkin belum memuaskan atau belum menyenangkan, tapi kami sebagai pengurus meminta kritik dan saran bagaimana masjid kita yang ke depan supaya lebih baik lagi. Adapun niat kami dari pengurus masjid ini ingin bagaimana acara-acara ini supaya jamaahnya lebih banyak lagi. Makanya kami dari pengurus masjid selalu mengundang penceramah-penceramah dari luar. Kemudian juga insya Allah kalau memang Allah mengizinkan tahun depan, Maulid tahun depan, kami ingin mengundang guru Yanor dari Kalimantan Selatan, yang mana beliau lagi-lagi ini viral di YouTube. Beliau penceramah dari Kalimantan Selatan. Sudah saya hubungi beliau, kalau Maulidan tahun depan insya Allah beliau hadir. Jadi kita mungkin ingin lebih kita ekspos lagi keluar, kemudian kita umumkan lagi keluar. Tapi kata imam masjid, beliau itu Pak orang Banjar, pahamlah orang sini bahasa Banjar. Paham Pak Sarifai, orang sini memang orang pasir, tapi kawa juga ngerti juga bahasa Banjar. Nah, jadi tidak apa-apa Pak Sarif kita undang beliau meskipun orang Banjar, ada mungkin beliau bahasa Banjar terus. Ada Pak Sarif aja Bang tahu, lain-lain ini banyak tahu walai. Nah, jadi imam kami ini Pak orang Banjar Pak. Imam kami ini orang Banjar asli orang Gambut, enggak ada salah. Kemudian manajer kami ini Pak orang Banjar juga, orang rantau. Jadi di sini bubuhan Banjar juga Pak. Nah, jadi ada Banjarnya, ada pasirnya, ada Jawanya, ada Bataknya. Jadi kita di sini bermacam-macam suku menjadi satu Pak. Artinya mudah-mudahan yang ada di masjid ini dan yang di luar masjid sana juga, doakan kami juga Pak Ustadz yang masuk surga berataan. Nah, jadi intinya kita ini anak masuk surga aja Pak. Jadi doakan aja kami yang hadir pada malam ini, inya paling pertama masuk surga, yang belum hadir inya nomor 2 masuk surga. Jadi di sini saya menyampaikan sebagai ketua masjid Pak Abbas, bukan sebagai ketua SPBUN. Tadi bilang Pak Abbas tadi jangan yel-yel Pak kedua. Betul. Tidak mungkin saya yel-yel di masjid Pak Abbas. Kalau saya yel-yel di masjid disumpahin Pak Ustadz saya. Jadi kita di sini hanya menyampaikan mohon maaf kepada jamaah Masjid Al-Ihsan apabila dalam pelaksanaan kami kurang enak, kurang nyaman. Cuma saya lihat jamaahnya Bang ini agak
ya agak sedikit berkurang lah. Makanya kami ingin sekali kalau bisa punggahan ini mau adakan siang Bu. Cuma dikhawatirkan nanti saya diprotes lagi sama bapak-bapak ibu-ibu. Kira-kira bisa enggak punggahan tahun depan kita adakan sore atau pagi? Karena kalau malam ini banyak yang capek, banyak yang ngantuk, apalagi habis panen sawit. Jadi kami selalu ingin membuat suasana yang baru, bagaimana jemaah ini biar tambah banyak. Kalau perlu nanti kita undang Ustadz Abdul Somad di sini. Cuma kalau kami undang Ustadz Abdul Somad Bu, tolong bantuan dananya Bu. Ah ini kalau menurut kas masjid boy kada kawa Bu. Jadi siapa tahu ada sumbangan-sumbangan dari donatur yang diok balok sawit yo mendo, diok panen yo. Kowe ingat tak mantu-mantu tak mendo kan supaya tak katilau ngundang Ustadz Kojakarta meneh. Nah, nanti alhamdulillah lebaran nanti kita ngundang khotib di sini dari IKN, Ibu Kota Negara. Cuma dirahasiakan orangnya. Yang jelas dari Ibu Kota Negara Nusantara, dari IKN. Untuk khotib Hari Raya Idul Fitri. Makanya saya lebaran Fitri tahun ini di Long Pinang. Karena yang saya undang dari IKN. Wilayah Ibu Kota Nusantara, sekitar situlah. Jadi ini aja saya ucapkan, banyak-banyak terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyanto selaku Ketua Pengurus Masjid. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari unsur pimpinan dalam kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Idris selaku manajer PKS Long Pinang. Kepada Bapak Idris, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini semangat ngarannya tuh. Kada mengantuk Pak Ketua nah. Pantunnya nunggu Pak Taufik datang. Baik, pertama-tama yang kami muliakan Al-Mukarram Pak Haji Muhammad Jarkasi yang sudah jauh-jauh datang menjumpai kita di sini. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, para aparat desa yang sudah berhadir pada malam hari ini, serta orlap kita yang ada di pojok sana juga yang di samping Pak Ketua ini. Kemudian ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita tidak lupa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan inayahnya lah kita dapat berkumpul kembali pada kesempatan ini di Masjid Al-Ihsan ini untuk melaksanakan kegiatan punggahan yang maknanya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nanti dapat diberikan kesehatan, kekuatan, dan menjadikan amal ibadah kita di yaumil akhir nanti. Kemudian salawat serta salam tidak lupa-lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliaulah kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada malam hari ini, kiranya acara malam hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini, yang sudah melakukan panduan-panduan bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya agar bisa terlaksana kegiatan punggahan ini. Kemudian tidak terlalu banyak ini yang saya sampaikan, hanya itu saja ya, karena kita pada malam hari ini sudah menunjukkan jam 8
nanti dilanjutkan dengan ceramah agamanya nanti dari Pak Ustadz kita. Saya kira itu, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Idris yang telah menyampaikan sambutannya untuk mewakili dari unsur pimpinan. Selanjutnya yaitu ke acara utama, ya acara inti. Sebelum kita melanjutkan ceramah agama, kami minta kepada anak-anakku sekalian, mohon kita duduk tenang, jangan berlarian, dan juga yang di luar agar bisa memasuki ruangan masjid. Mari kita duduk tenang dan mendengarkan itu ceramah agama yang akan disampaikan Haji Muhammad Zarkasi SKG. Selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz yaitu Haji Muhammad Zarkasi SKG sekaligus yaitu pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al Muhajir Kecamatan Lawangkali. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salamnya belum semangat, hanya bapak-bapak yang kedengaran, ibu-ibu belum kedengaran. Bu, ibu, bu, ngantuk kah? Dingin? Biasanya perempuan memang di belakang enggak, Pak? Enggak maju ke sini? Enggak, belakang ya. Semangat. Bagi bapak-bapak yang menjawab salam saya yang kedua, saya ulang, saya doakan mudah-mudahan umur panjang, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan rezekinya luas, mudah-mudahan perusahaan kita tambah berkah, mudah-mudahan bisa kawin lagi. Semangat Pak ya, semangat Pak, biar kabul doanya. Ibu-ibu yang menjawab salam saya yang kedua, saya doakan mudah-mudahan tambah disayangi suami, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan putra putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah, mudah-mudahan tahun ini bisa umroh, mudah-mudahan tahun ini bisa haji, dan mudah-mudahan suaminya tidak kawin lagi. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang ulun sangat muliakan segenap para pimpinan di PTPN 13 Long Pinang ya. Alhamdulillah telah diwakili oleh Bapak manajer kita yaitu Bapak Muhammad Idris. Alhamdulillah satu suku ya sama kita, sama-sama Banjar ya, Banjar. Kita doakan pimpinan kita ini mudah-mudahan ayahanda akanda sehat walafiat, lah panjang umur, luas rezeki, berkah usaha, istiqomah di dalam kebaikan sampai akhir hayat, sehingga beliau senantiasa mendidik dan membina perusahaan kita. Amin. Segenap panitia pelaksana acara ponggahan ya Masjid Al-Ihsan dalam rangka menyambut akan datangnya bulan suci Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Segenap para pengurus masjid, wabil khusus Bapak Ketua Pak Suprianto ya. Ternyata sama kami beliau ini adalah satu kampung Longkali. Cuma kerjanya di sini ya. Jarang pulang ya beliau ya. Ya, kita doakan juga beliau ini penggerak ya, penggerak penyemangat kita untuk menghidupkan syiar, menghidupkan kegiatan keagamaan ibadah di Masjid Al-Ihsan ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, jamaah majelis acara menyambut atau bahasa Arabnya adalah tarhib. Ya, tarhib menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita semua di dalam limpahan rahmat, barakah dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat panjang umur. Ini mahal harganya, ya mahal.
Kemudian yang kedua nikmat sehat wal afiat. Yang ketiga adalah nikmat diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita tidak ada nikmat panjang umur, kira-kira kita berada di mana? Pak, Bapak, Pak, kira-kira kalau kita tidak ada umur, di mana kita sekarang? Di bawah tapi saat ini alhamdulillah umur masih ada. Syukur alhamdulillah. Artinya kita masih ada kesempatan untuk menambah amal, menambah bekal. Masih ada kesempatan mengejar ketertinggalan. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita meninggalkan kewajiban terhadap Allah. Kita meninggalkan ibadah, meninggalkan apa-apa yang menjadi kewajiban kita tinggalkan. Yuk, masih ada kesempatan tobat. Masih ada kesempatan isi dan maksimalkan. Apalagi sebentar akan bertemu dengan pimpinan bulan, yaitu Ramadan. Panjang umur itulah yang menyebabkan kita bisa berkumpul. Tapi panjang umur yang kita maksud khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Panjang umur tapi baik amal. Ini penting. Kalau cuma panjang umur tapi tidak ada isi, tidak ada amal baik, sia-sia. Bahkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ini mahalnya. Saya boleh tanya enggak? Ada enggak punya saudara? Ada ya pastinya ya. Ya, ada pastinya. Ada enggak punya teman? Ada. Nah, teman itu kadang usianya lebih muda dari kita, tapi sudah dipanggil oleh Allah. Kita umur udah tua, usia tua, tapi masih ada umur. Harusnya kalau sesuai antrian kita duluan. Ya, yang lebih muda nanti. Tapi nyatanya masalah umur itu adalah ketentuan Allah, bukan urutan, bukan antrian. Nah, ini perlu kita bersyukur. Nah, mudah-mudahan umur yang diberi oleh Allah kita gunakan dalam kebaikan semacam acara pada saat ini. Ini bentuk rasa syukur kita, berterima kasih kita kepada Allah. Janji Allah, bila disyukuri nikmat umur akan ditambah-tambah, akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah nikmat sehat wal afiat. Mahal, Pak. Mahal. Kadang umur ada tapi orangnya terbaring di rumah sakit. Orangnya terbaring di atas tilam. Apalah artinya umur ada tapi sakit. Kita alhamdulillah sehat wal afiat. Lalu sehat ini dibawa beribadah, dibawa taat dengan Allah sebagai ungkapan syukur kita atas nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan sehat wal afiat ini ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kemudian yang ketiga yang kita syukuri adalah nikmat taufik dan hidayah. Ini mahal. Walaupun namanya taufik. Ada enggak nama taufik di sini? Ada. Walaupun namanya hidayah, tapi begitu panitia mengundang lewat pengeras suara, lewat undangan, lewat komunikasi telepon, malam ini acara
ponggahan menyambut datangnya Ramadan. Ayo kita kumpul bersama, kita isi dulu bekal buat bagaimana cara mengisi Ramadan datang ke tengah-tengah kita, supaya ada tambahan bekal, tambahan ilmu untuk kita nanti Ramadan datang, kita isi dengan ilmu itu, kita isi dengan amal itu. Tapi namanya taufik tidak diberi. Apa yang terjadi? Tidak bisa hadir, tidak bisa datang. Paling di rumah ngapain? Duduk di muka TV, makan kacang, minum, ngobrol. Yang ditonton kadang yang tidak sesuai dengan syariat, dosa malahan yang dilihat. Ya, bermaksiat kita. Kenapa tidak hadir di majelis semacam ini? Menghapus dosa, menambah pahala, menambah ilmu. Tapi namanya taufik dan hidayah itu adalah milik Allah. Makanya kita dengan berkumpul di tempat ini, 3 nikmat yang patut kita kenang, kita syukuri. Oleh Allah Subhanahu wa taala memberi. Mudah-mudahan 3 nikmat ini terus menerus Allah beri kepada kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu Bu, alhamdulillah. Banyak-banyak kita mengucap syukur alhamdulillah. Kita dipilih, kita dimuliakan Allah, ditempatkan di tempat rumahnya yang mulia, rumahnya yang suci. Biar masjid ini jadi saksi kita telah berbuat baik dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal ibadah kita buat bekal kita masuk kubur, masuk ke negeri akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, masuk kita ke pembahasan pokok. Ini misal gubernur mau datang ke sini, lapor ajudan sama panitia masjid, Pak Isran Nur ya, gubernur kita Kaltim ya, Pak Isran mau datang ke masjid ini silaturahmi, kemudian kunjungan dan membawa bermacam-macam bantuan. Kira-kira panitia apa yang dilakukan? Contoh ya, misalnya gubernur hendak datang ke masjid ini kunjungan, dinaskah ya, membawa bantuan bermacam-macam untuk diberikan kepada masjid, kepada pengurus, dengan penyampaian dari ajudan gubernur sampai ke kita. Kira-kira panitia ini apa yang harus dilakukan? Rapat pengurus dalam rangka menyambut gubernur mau datang. Apa yang mau dikerja dulu? Macam-macam ucapan selamat datang, spanduk di depan gerbang. Selamat datang Gubernur Kalimantan Timur, Bapak ini serta rombongan di desa atau ya desa Longpinang ya, atau misal itu diantaranya ya. Apalagi yang lain ya? Apalagi yang lain? Menyiapkan apa lagi? Kerja bakti, parit-parit bersihin, apalagi rumput potong, hias. Kalau perlu acaranya malam misal ya, kalau perlu ada lampu apa itu yang kelap-kelip itu. Nah kita kalau lewat tuh yang Simpang Pait kemarin tuh bulan Rajab, bulan Mahaul Guru Sekumpul ya, kelap-kelip menandakan bahwa ada bulan istimewa, ada bulan. Kenapa? Kedatangan tamu bulan Rajab, kedatangan pas acara haul sekumpul. Masyarakat bergembira atas kedatangan ini, lalu dihias. Yuk, beda dengan biasa penampilannya
Ya, beda dengan biasa penampilannya. Nah, itu baru gubernur yang datang. Bu, baru gubernur yang datang. Ini yang datang beberapa hari lagi ke depan adalah pimpinan bulan, Sayyidus Syuhur, rajanya para bulan, yaitu Ramadan yang mulia, Ramadan yang agung, Ramadan yang suci, Ramadan yang besar akan datang ke tengah-tengah kita. Bagaimana sambutan kita? Ada enggak bahagia? Ada enggak rasa senang? Ada enggak rasa bergembira dengan datangnya Ramadan? Ini dah ukuran iman kita. Yuk, lihat hati kita bagaimana. Pak, gembira enggak datang Ramadan? Gembira enggak datang Ramadan? Bu, gembira enggak datang Ramadan? Yang membuat ibu gembira apa? Kan pasti ada tuh alasannya. THR. Dasar. Ustaz, pasar kue. Oh, makan beda dari biasa, banyak macamnya. Di luar Ramadan tidak ada, tapi ketika Ramadan dimulai, ramenya berjualan, ramenya belanja, ya. Apalagi, itu benar juga. Cuma kalau cuma itu tuh sangat terlalu, ya. Yang menjadi kita bergembira apa? Coba kalau kita hitung-hitungan dulu, kita muhasabah, saya tanya, umur berapa sudah kita? Berapa umur kita? Adakah 40? Adakah 50? Adakah 60, 70, 80 sampai 100? Coba umur ini dihitung. Banyak amal baikkah? Banyak amal jahat? Yuk. Banyak amal baik atau banyak amal jahat? Bila orang banyak berkata banyak baik, itu tanda orang celaka. Yang ada itulah timbangan muhasabah umur kita, isinya tentunya banyak lalai, banyak dosa, banyak kekurangan, jauh dengan Allah, ya. Amal baik sedikit. Ini tanda orang yang akan husnul khotimah. Jadi kalau menimbang-nimbang amal, Bu, jangan bepadah baik, hati-hati. Terlalu berani kita sama Allah, ya. Jadi ambillah yang kita masih banyak kekurangan. Lalu di kekurangan itu dengan datangnya Ramadan, kesempatan. Kenapa? Ramadan ini luar biasa. Ya. Ramadan ini luar biasa. Oleh karena itu, ya, dengan kedatangan tamu Ramadan ke tengah-tengah kita, bagi orang yang berpikirnya cerdas seperti tadi, masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, masih banyak amal jahat, lalai, umur kita kosong dari kebaikan, banyak yang tidak baik. Maka kesempatanlah untuk mengejar ketertinggalan itu, untuk menutupi itu. Nah, barangkali ini ada beberapa catatan yang menjadi PR kita. Datang Ramadan, jangan sampai ada beberapa catatan ini kita lewatkan, kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Sangat rugi dan sangat menyesal nanti. Apa itu? Yang pertama, jangan tidak sembahyangnya tidak berjamaah. Pengurus masjid, kira-kira sholatnya di sini jamaah bagaimana? Penuh enggak?
Penuh nggak? Atau berapa saf? 2 saf, makmum sama imam. 1 makmum, 1 makmum, 2 saf juga tuh. Ya, mudah-mudahan tidak begitu ya. Yuk, Pak, Ibu, kejar nih, kejar. Isi umur kita, isi kesempatan. Kita jangan berharap, Ustadz, nanti aja mengejar, masih ada bulan Ramadan tahun depan. Siapa yang menjamin umur kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Jangan kita berpikir begitu. Pastikan dah Ramadan tahun ini terakhir buat aku. Ramadan tahun ini terakhir buat aku. Jadi jangan sampai berhayal bisa sampai umur ke Ramadan yang akan datang. Ramadan ini dulu, yang dihadapan dulu pastikan. Isi. Di antaranya apa? Yo, salat berjamaah jangan ditinggal. Jangan salat sendirian. Rugi. Pertama dulu harus diperhatikan. Di dalam bulan Ramadan, ibadah wajib itu dilipat gandakan kepada 70 kali lipat. Misalnya sembahyang Isya bulan Ramadan itu di bulan lain 70 kali pengulangan baru bisa sama. Ayo. Ya, 70 kali baru bisa sah. Nah, kalau kita berjamaah berapa nilai derajatnya? 20 tuh 7 kali 70. Banyak enggak? Banyak. Kalau di luar Ramadan berapa aja? Hanya 1 kali dapatnya 27 derajat. Jatuh beda tuh. Nah, ini ketertinggalan itu yang harus kita isi. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam Ramadan kita sembahyang berjamaah, maka balasan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan 1 rakaat, nanti di surga dapat sebuah gedung. Kalau sudah Tuhan menyebut gedung, kalau sudah Nabi menyebut gedung, itu lain gedung kayak kita biasa. Ukurannya besar, ukurannya mewah megah. Ya, Madinah tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Maka orang itu nanti, orang yang sembahyang berjamaah 1 rakaat dapat kamar, dapat fasilitas di dalam surga, sebuah gedung yang gedungnya itu penuh dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Untung kada? Untung tidak? Untung. Coba hitung, Pak. Sehari berapa rakaat kita sembahyang? Sehari 17 rakaat. Berarti kita dapat berapa? 17 gedung kita dapat. Kali 30. Ayo. Berapa? 17 rakaat dapat 17 gedung, ya. Kali 30 hari. Berapa hitungannya? 510 gedung kita dapat fasilitas akhirat nanti dalam surga. Maka di dalam gedung itu penuhlah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Allah menciptakan nikmat 100. Yang diturunkan ke dunia baru 1. Ya. Nikmat yang diturunkan ke dunia baru mulai dari terjadi Nabi Adam sampai terjadi kiamat baru 1 nikmat. Jadi masih tersimpan 99 nikmat Allah buat membalas hamba-hambanya yang bertakwa hidup di dunia nanti di negeri akhirat dalam surga. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana nikmat yang 99. Yang 1 ini aja sudah manusia, bagaimana? Dengan nikmat yang 1 ini bagaimana manusia? Banyak yang larut, banyak yang lupa. Nikmat itu digunakan buat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayang,
Cuma sayang, kita jarang merenung, jarang berpikir buat akhirat. Kita tahunya hidup di dunia ini panjang, lama masanya. Itulah yang membuat kita menyesal. Berapa tadi dapat? 510 gedung. Kalau diistilahkan ke bahasa kita, misalnya punya rumah kontrakan 510 buah, bagaimana? Kaya enggak? Kaya raya, bahagia enggak? Pasti. Tapi balasan ini bukan di dunia, balasan adalah di akhir. Oleh karena itu Ad-Duha menjelaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya? Sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia berapa aja? Coba kita lihat. Dunia ini Pak bukan rumah balasan, tapi rumah amal. Akhirat adalah rumah balasan. Makanya kenapa balasan itu di akhirat? Karena memang pas dan akhirat memang tepat untuk membalas amal hamba. Dunia kada mampu, dunia tidak akan bisa membalas. Ya, kenapa? Terlalu sempit dunia ini, terlalu halus ukuran dunia ini, kada akan mampu. Tidak akan mampu. Oleh karena itu Pak, yuk mulai saat ini kita berpikir akhirat, tinggalkan dunia, cukup seadanya untuk menjadi perbekalan akhirat. Jangan dunia menjadi tujuan. Dunia adalah hanya jembatan untuk menyeberang ke negeri akhirat, supaya akhirat kita bahagia selamanya. Satu dah, ya. Kemudian yang kedua, catatan kita nih, Bu, perhatikan ya. Yang kedua, puasa. Jangan sampai tidak puasa. Kalau boleh ulun dengan pimpinan kita, jangan terlalu karyawan diberat-beratkan, yang menyebabkan dengan beratnya pekerjaan lalu karyawan kada puasa. Bertanggung jawab pimpinan dengan Allah. Iya kah? Bertanggung jawab gara-gara kita memberatkan pekerjaan, beban kepada karyawan, lalu karyawan ada alasan kada usah puasa dah, batal. Tanggung jawab pimpinan. Setuju? Setuju? Tapi awas ya, alasan dibuat-buat. Nah, niatnya udah mulai rumah ndak puasa, bilang beliau. Nah, ini bahaya ini, sudah niat terdahulu. Jangan nggak puasa, jangan. Rugi kita, rugi. Coba lihat hadis Nabi, kullu amal ibni Adam lahu illa saum wa ana ajzi bih fa inna saum li wa ana ajzi bih. Seluruh amal manusia anak Adam jar Allah untuknya, illa saum, kecuali puasa. Puasa jar Allah adalah untuk aku. Kenapa? Akulah yang berhak membalas nilai pahala puasa itu. Ini artinya Pak, begitu besarnya nilai puasa itu, tidak lagi yang mengeluarkan gaji ini malaikat Mikail, tidak melalui bendaharawan, tidak, langsung Allah yang membalas, langsung Allah yang menggaji. Ini luar biasa. Ini misal karyawan biasanya kalau gajian kemana? Bendahara ya, masing-masing punya bendahara ya. Penyalurannya memang kan dari bendahara dulu ke rekening masing-masing ya. Istilah rezeki itu tidak langsung Allah, tapi melalui Mikail yang mengatur rezeki hamba-hamba Allah.
Ini tidak, kalau puasa langsung pimpinan memberikan gaji. Kalau pimpinan memberikan gaji, ini menandakan bahwa gaji itu tidak ada ukurannya lagi. Besar. Apalagi yang berkata ini menggaji ini Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik alam semesta, tentu besar puasa ini. Jadi jangan sampai tidak puasa. Bu, suami ibu puasa enggak? Ujar siapa? Makanya hati-hati Bu, jangan sampai terjadi seperti kisah. Ini ada kisah, boleh berkisah ya? Boleh cerita ya? Kai-kai di Banjar. Kai-kai di Banjar, kai-kai itu kayak gimana, ada nggak kai sini? Kakek, ada nggak kai di sini? Ada ya. Kai ini kisahnya puasa, kisahnya. Jadi orang sahur ikut Cuman kai ini bila tengah hari mampir di warung. Cuma warungnya itu yang kelihatan kaki. Warung apa namanya tuh? Warung apa namanya Bu? Kaki yang kelihatan, kepalanya enggak. Warung apa namanya? Warung apa? Warung gelap ya. Kelihatan kakinya aja, sandalnya yang kelihatan, tapi orangnya enggak kelihatan. Kai bahasanya ini kai membunguli nenek. Ya. Suami membunguli, membodohi istri. Lalu basahur ikut basahur, tapi bila siang mau kisahnya nih mau ke musalla, mau salat, tapi mampir di warung. Ya, mampir di warung. Yang warungnya tidak kelihatan kepala, tapi kelihatan kakinya. Waktu itu ya, rupa-rupanya Allah hendak menampakkan si Kai pulang ke rumah sakit perut. Sakit perut si Kai ini. Mampir di warung tadi makan apa? Mie rebus. Mie rebus. Lalu muntah Kai. Sakit perut kan air yang masuk, tidak ada nasinya. Ya. Akhirnya muntah si Kai. Muntahnya di mana? Di rumah. Begitu muntah yang keluar apa? Mie. Ujar si cucu, "Nek, sini dulu. Nih Kai muntah. Tapi yang keluar mie. Tadi waktu sahur nggak ada. Mie ini nggak ada. Waktu sahur tadi makannya adalah sayur keladi, tapi muntahnya mie. Berarti apa ini?" Nah, ujar si cucu, "Nek, Kai muntah mie." Datanglah nenek, datangin. Kai, apa ini? Muntahnya mie. Padahal kita waktu bersahur tidak ada kan makan mie. Yang ada tadi makan sayur keladi. Wow, jar Kai, biasa aja, Tuhan kuasa. Allah kuasa, ya. Daripada membela diri sudah salah, berdusta lagi. Ujar nenek Kai ya, dusta. Artinya apa? Basahur ikut basahur tapi enggak puasa. Ini mendustai istri. Oleh karena itu, puasa ini adalah amal batin yang tahu dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yuk kita di rumah tangga saling memperhatikan, jangan sampai tidak puasa. Sangat rugi dan sangat menyesal nanti. Berat dosanya, berat siksanya bagi orang yang tidak berpuasa.
Dua sudah ya, dua sudah. Pertama tadi apa? Salat 5 waktu berjamaah. Yang kedua, jangan tidak puasa kecuali bagi perempuan yang dia berhalangan. Kemudian yang ketiga apa? Baca Quran. Biasanya ada tadarus enggak sini? Ada. 1 khatam ya, sebulan ya. Sebulan 1 khatam atau gimana? 2 khatam. Oh, Masya Allah, luar biasa nih, luar biasa ya. Yuk baca Quran Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, sebaiknya lagi membaca Quran. Alhamdulillah di sini ada imam rawatib ya. Imam rawatib ya. Ada imam tetap nih, lebih bagus nih. Jadi kita aman sudah. Terjamin sudah, bacaan imam pas, bacaan imam fasih, suara bagus, merdu, nikmat kita mengikutinya. Ini luar biasa nih ya, luar biasa. Lalu diisi dengan banyak bacaan-bacaan tadarusan Al-Quran. Kalau bahasa pasir kita apa yuk? Hari ini lebih baik daripada hari esok. Ulumanin asobuen siolon. Artinya apa? Tahun ini Ramadan harus jauh lebih baik daripada Ramadan kemarin. Artinya kalau tahun kemarin kita khatam 2, tahun ini berapa? Karena ajar Nabi bila tahun ini sama dengan tahun kemarin masih rugi, apalagi menurun. Sama aja tuh rugi. Berarti kita harus meningkat ya, lebihlah. Kalau nggak sanggup 3 khatam, paling tidak 2 khatam setengah kah ya, atau 2 khatam 1 juz kah, lebihlah daripada yang biasa. Nah, lebih-lebih lagi di sini kalau bisa ada pembelajaran Quran ya. Yang tua-tua jangan malu-malu belajar. Jangan sampai nanti kita tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Man imamuka? Siapa imammu? Al-Quran imamku. Tapi jar Quran, kau nggak pernah baca aku. Kau membaca belum benar bacaannya. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai Quran itu kita baca tapi melaknat kepada orang yang membaca. Ada hadis Nabi tuh, rubbatal lil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang membaca Quran tapi Quran itu melaknat dia yang membaca. Kenapa? Karena bacaannya tidak fasih, bacaannya tidak bertajwid, bacaannya tidak tartil. Hati-hati. Mungkin kalau kita belajar kepada yang ahlinya, apalagi ada guru di sini memanfaatkan belajar. Ya. Tidak ada belajar ini terlambat, tidak ada belajar ini karena alasan sudah tua, enggak ada. Quran ini adalah bacaan kita sampai akhir hayat. Supaya Quran ini betul-betul menjadi imam kita. Apalagi Quran ini nanti akan memberi syafaat kepada orang yang menjadikan Quran sebagai teman hidupnya di dunia. Dan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Kalau sudah fasih membaca, ayo artikan lagi. Kalau sudah diartikan bisa, lalu diamalkanlah lagi. Tidak cukup hanya dengan pandai membaca, belum mengerti arti. Apalagi mengamalkan, apalagi mendakwahkan, apalagi menyebarluaskan siar-siar Quran. Yuk, ya guru, PR-pian guru ya. Ajak nih bapak-bapak karyawan-karyawati yang belum lancar baca Quran. Masih banyak saya memperhatikan orang membaca Quran itu terbawa dialek daerah masing-masing. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alqam. Ada enggak itu? Alqam. Yang ada itu alham.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian nun. Nun itu jangan dibawa ke bahasa kampung, ke bahasa dialek daerah. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gak boleh nun ya nun ya. Kita Banjar biasanya juga sering tuh kesalahan menyebut baris fathah terlalu ke Malaysiaan. Ma dibaca me. Hati-hati itu salah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim hati-hati Bu, berguru baca Quran. Kalau tidak berguru salah baca, salah makna. Coba lihat. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Tapi kalau dibaca Rabbikfirli, ya Allah kafirkan aku. Hati-hati. Makanya bahasa Arab ini jangan main-main, harus belajar. Sabbit qalbi, ya Allah tetapkan hatiku di dalam taat dan agamamu. Tapi kalau sabbit kalbi, ya Allah ikat anjingku. Beda tuh. Nah, hati-hati. Makanya saya sangat tidak sependapat dengan orang yang belajar baca Quran yang dibaca Latinnya. Itu salah ucap. Oleh karena itu biar kita sudah tua, biar udah gigi rompong, gigi lepas, cari guru belajar supaya kewajiban membaca Quran ini kita lepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terancam diri kita. Ya, belajar. Manfaatkan guru ada di sini. Nah, sebaiknya bila belajar lawan guru, gurunya digaji. Begaji kah guru sini? Hah? Wah, satu huruf guru mengajari itu berapa rahmat yang kita dapatkan, berapa keuntungan kita dapat. Ya, kita kadang lebih mengutamakan udah belajar bahasa Inggris, berani kursus membayar tinggi. Udah guru ngaji tawar menawar. Padahal kita kalau sudah masuk kubur yang dibaca bahasa Inggris enggak? Hah? Bahasa Quran yang kita baca. Nah, ya. Itu yang ketiga. Yuk baca Quran. Kita jam 10 selesai ya. Kemudian yang keempat catatan kita adalah Ramadan ini yang jangan tidak sampai kita mengerja, yaitu banyak-banyak sedekah. Kenapa? Karena lipat gandanya tadi. Orang bersedekah satu berbalas 700. 700 dibalas lagi 70 kali lipat. Hitung seorang. Banyaknya balasan Allah. Ya. Yuk sedekah. Sedekah ini tidak harus menunggu kaya. Ya, wa 'alal musi'i qadaruh, yang kaya sesuai dengan kekayaannya. Wa 'alal muqtiri qadaruh, yang susah, yang miskin, yang fakir sesuai dengan kemampuannya.
Kan sama aja tuh. Ini misal ya 2,5% ya. Kalau misalnya kita punya duit 100.000, 2,5% berapa? Hah? 2.500 kan? Itu aja yang dikeluarkan. Tapi bagi orang yang kaya dia punya duit 10 juta. Berapa 2,5%-nya? 250.000. Nah, itu kan sesuai, sama-sama 2,5 per. Tuhan itu adil. Tapi yang hebat lagi pian yang susah tapi besar. Ini hebat lagi. Kenapa? Karena tingkat sulitnya. Tingkat sulit dia mendapatkannya dan berat dia mengeluarkannya untuk Allah, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Apalagi jar guru kita di Martapura, yang utama dahulu ya sedekah yang wajib nafkah dengan istri. Biasanya bapak-bapak kalau Ramadan ini berapa sehari ngasih nafkah dengan istri? Ui, Bu, berapa sehari bulan puasa dikasih bapak-bapak nafkah? Jujur Bu, jawab Bu. Berapa? 1 juta kah? Ada nggak 1 juta sehari diberi? Ada? Nggak ada. Adanya berapa? Adanya berapa? 50.000, 100.000. Pak, Pak, ini mumpung Ramadan, 70 kali lipat ganjarannya. Kalau kita memberi istri per hari di bulan Ramadan nafkah buat biaya makan hidup buat anak, 50.000 sehari kali 70 balasannya berapa duitnya? 50 kali 70 berapa? 3,5 juta. Yo, untung nggak ada? Kalau kita beneran ngasih 3,5 juta, mampu nggak? Oh, nggak mampu, tapi lipat ganda balasannya luar biasa. Yuk, jangan diturunkan nafkah, naikkan, tingkatkan. Gaji rata-rata berapa sebulan? 3 juta, 5 juta kah? Hah? 3.100.000 bagi 2 ya. Bagi 2, 3.100.000 tuh bagi 2 sisanya berapa tuh? 15,5. Nah 15,5 tuh nafkah misalnya sehari 50.000 cukup lah 3 sebulan. 50.000 sehari berarti 10 hari 500, 30 1,5 juta cukup, dicukup-cukupkan. Dicukup-cukupkan cukup. Sisanya yang lain-lain lagi buat persediaan anak sakit kah, keperluan di luar apakah. Nah, dari 3,5 juta per bulan, berapa 2,5%-nya berapa? Apalagi ini petani kalau nih. Ya, ini kalau istilah kita di dalam pembahasan fikih ada zakat provisi. Dikeluarkan enggak zakatnya? Makanya Pak, saya terbuka ya, jujur nih. Yang membuat keberkahan usaha, keberkahan rezeki kita tidak bertambah karena kita bakhil, karena kita pelit, karena kita tidak mau mengeluarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya ceramah di Muara Telake. Ustadz, saat ini sarang burung hilangan. Tadinya luar biasa sarang burung, panennya 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo. Sekarang burungnya nggak ada. Kenapa? Saya tanya, zakat nggak Pak? Oh nggak pernah Ustadz, pantas diambil Tuhan. Pantas dicabut oleh Allah keberkahan. Kenapa? Itu yang memberi rezeki adalah Allah. Tapi kita tidak bersyukur, tapi kita tidak menunaikan hak-hak Allah. 2,5% harus dikeluarkan. Kenapa? Itu termasuk zakat provisi, zakat wajib harus dikeluarkan. Karena pegawai petani sama dengan PNS itu sama. Berapa 2,5% harus dikeluarkan.
Itu adalah hak Allah. Kalau tidak ditunaikan, keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuk tingkatkan nafkahnya. Itu sangat disuruh tuh, ya, sangat disuruh. Kemudian nanti dikeluarkan lagi zakat fitrahnya. Itu wajib bagi yang mampu. Kemudian kalau ada yang punya usaha-usaha lain yang berkembang dalam setahun itu mencapai nisab, mencapai haul, nilai 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya. Saya tanya, sekarang harga emas berapa? Harga emas berapa sekarang, Bu? 500. Oh, 800 ya. Nah, kalau 800 dikali 85 gram, berapa duitnya? Berapa? 800.000 kali 85, berapa duitnya? Hah? 68 juta penghasilan kita dalam setahun usaha mal harta, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau tidak dikeluarkan, kita temakan hak Allah, temakan hak orang yang menerimanya, yaitu fakir, miskin, dan golongan 8. Lalu kita makan, ini kita berarti memakan harta orang lain. Lalu masuk ke batang tubuh, disinilah kadang muncul penyakit. Kenapa? Makanan tidak halal. Menyakit apabila makanan tidak halal, maka berbuah batang tubuh kita penyakit. Tapi kalau makanan halal akan membuahkan batang tubuh kita sehat. Itu otomatis sudah itu, otomatis. Nah, ya. Nah, itu. Nah, 4 macam ini. Ya. Sembahyang wajib berjamaah. Yang kedua, puasa jangan tertinggal. Yang ketiga, baca Quran. Dan yang keempat, sedekah. Sedekah ada 2. Ada sedekah wajib seperti zakat, zakat pribadi, zakat usaha mal, dan zakat fitrah. Kemudian zakat sunat yaitu infak sedekah. Ya, itu tambahan lelebihannya supaya menambah keberkahan harta, keberkahan rizki. Karena janji Nabi, ma naqasa alaihi mal illa zada. Jar Nabi, bila harta itu disedekahkan, maka Allah akan tambah. Allah tambah 3 kali Nabi mengulang, tambah. Artinya apa? Harta yang bersedekah itu adalah menambah keberkahan. Yuk, 4 hal ini, ya, 4 hal ini paling tidak di bulan Ramadan harus kita upayakan, harus kita kerjakan, dan harus kita amalkan dalam rangka kita mengisi, memaksimalkan apa yang menjadi tamu manfaat kesempatan Ramadan datang pada kita tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memaksimalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, saya sedikit menyampaikan terkait dengan bahwa saya biasanya kemana-mana selalu membawa air berkah, air penerang hati. Siapa tahu bapak-bapak sayang anak, sayang cucu, ingin anaknya menjadi penghafal Quran, menjadi qori atau qoriah yang seperti tadi tuh, ya, yang baca Quran tadi. Ulun ada membawa air zam-zam, botol kecil tuh di luar tuh ada, ya, 1 botolnya nilai hadiahnya 20.000. Dan itu keuntungannya saya gunakan buat membangun pondok pesantren di Longkali. Karena kami membangun ada 3 lantai, 15 ruang dengan anggaran kurang lebih 5 miliar. Alhamdulillah dana yang sudah kami jemput dari cara-cara seperti ini 400 juta masuk. Jadi masih tersisa dana yang dibutuhkan 4 miliar 600 juta.
pelan-pelan membangun kita ya, buat generasi-generasi kita supaya mereka ke depan ada pengganti kita yang jadi imam, yang jadi khatib, yang jadi kiai, yang jadi ulama ya, yang berdakwah kemana-mana menyebarluaskan syiar agama Allah, yaitu syiar sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di luar ya, anggota kita ada membawa. Silahkan bagi bapak-bapak yang hendak berminat, ibu-ibu buat anak, buat cucu, silahkan ada di luar. Kemudian ada juga ulun membawa buku amalan yang kami susun ya untuk santri dan untuk masyarakat luas. Jadi amalan itu lengkap di situ. Mulai dari amalan yang wirid-wirid sembah yang segala macam ada semuanya di situ. Ini contohnya nah. Nih, ini nilainya hadiahnya 40.000. Murah aja, terjangkau aja nih, terjangkau ya. Itu minimalnya 40, kalau hendak lebih itu terserah ya, terserah menghadiahi. Ini gunanya juga ada keuntungan karena modalnya dalam buku ini 35.000, jadi 5.000 aja kita minta ya, yang pian sumbangkan ya, lipat gandanya menjadi 700 kami gunakan ke pembangunan, dan dengan membangun mencetak kadar-kadar penghafal Quran, amal jariahnya masuk nanti sampai pian berada di alam kubur, sampai di negeri akhirat ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Silahkan berhubungan dengan anggota kita di luar. Demikian, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Minta ridha, minta halal dunia dan akhirat. Yang baik itu adalah datang dari Allah, yang tidak baik berarti dari kelemahan dan kekurangan, kehinaan dari diri kami sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti alladhi yara min warahi kama yara min amamih. Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang sangat luas, dengan keberkahan Rasul-Mu, penghulu kami, imam kami, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat kami berkumpul pada malam hari ini dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan 1443 Hijriah di masjid kebanggaan kami Al-Ihsan. Ya Allah, ya Rabb, kabulkan segala hajat dan permohonan kami, kabulkan segala hajat dan permohonan kami, kabulkan segala hajat dan permohonan kami. Ya Allah, kami berhajat dan memohon hadrat-Mu, panjangkan umur kami, sihat afiatkan jasmani rohani kami, luaskan rezeki kami, berkahi usaha kami. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam jalan taat, beribadat kepadamu. Ya Allah, sampai akhir hayat kami. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ketika kami meninggal masuk ke alam kubur, ya Allah, luaskan alam kubur kami, terang benderangkan alam kubur kami, limpahkan rahmat-Mu dan keampunan kepada kami. Ya Allah, jadikan alam kubur kami sebagai kebun daripada kebun surga-Mu. Ya Rabb, ya Rabb, kumpulkan kami dengan rombongan para anbiya, para aulia, para ulama, para syuhada dan solehin semuanya. Ya Allah, ya Allah, buat anak cucu kami, buat generasi putra putri kami. Ya Allah, jadikanlah mereka semua generasi yang terbaik, generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Bersihkan hatinya, bersihkan fikirannya. Ya Allah, tumbuhkan akal dan hatinya,
untuk menjadi penghafal Al-Quran, untuk menjadi generasi yang memperdalam ilmu-ilmu agama, ilmu syariat, ilmu tariqat, ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Ya Rabb, jadikanlah mereka semua nanti ya Allah pemimpin di masa yang akan datang, generasi yang bertanggung jawab untuk kemajuan agama, nusa dan bangsa ya Rabb. Berikan ya Allah generasi kami yang dibanggakan dan membanggakan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Haji Muhammad Zarkasi SAG dari Longkali, yaitu ada beberapa hikmah yang disampaikan oleh beliau, di antaranya dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan ada 4 hal yang harus kita laksanakan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama, kita perbanyak, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Dan yang kedua, jangan tinggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, yang keempat yang disampaikan oleh beliau, perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Itu hikmah yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan nanti. Ini yang dapat kami sampaikan. Terakhir, yaitu susunan acara yang kelima, yaitu penutup. Mari kita sama-sama menutup acara kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita menuju ke acara yang terakhir. Kami mewakili segenap panitia pelaksana dan juga pengurus Masjid Al-Ihsan Desa Longpinang memohonkan maaf bila ada salah dalam penyampaian kami dan juga penyambutan, dan kami akhiri mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu buku wirid-wirid, silahkan menuju ke depan, dan juga begitu pun dengan air jam-jam tadi, dan juga sudah ditentukan tadi akan disampaikan oleh adik kita tadi, yaitu Ahmad Zaki.